Halo guys, balik lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Hari ini aku bakalan bawain alur cerita film yang berjudul Film kali ini adalah tontonan yang bakalan bikin lo mikir dua kali sebelum sewa kos-kosan. Dan ini bukan buat ditonton bareng keluarga pas lagi lebaran ya cuy. Jangan. Yang ada nantinya lo dicoret dari kartu keluarga secepat kilat cuy. Ada seorang mahasiswa yang tinggal di kamar sempit. Kerjaannya itu belajar. Kagak cuy. Dia malah dapat live streaming gratisan dari balik lubang dinding kamarnya. Tapi inget, ini bukan cuma soal adegan doang ya cuy. Di balik itu semua ada bumbu obsesi, pengkhianatan, sampai urusan nyawa yang bikin kita sadar kalau jadi orang kepo itu bayarannya itu sangat mahal banget cuy. Penasaran gimana nasib si pengintip ini? Oke lah, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda yang bernama Matthew. Pemuda itu merupakan mahasiswa tingkat akhir namun tak kunjung lulus skripsi. Saat itu, Matthew terlihat bangun kesiangan sehingga ia pun nampak terburu-buru untuk berangkat kuliah. Di sela-sela keterlambatannya itu, dia pun melihat sepasang suami istri yang bernama Drake dan juga Pinay. Mereka baru saja pindahan ke sana dan diceritakan ia akan menjadi tetangga barunya nanti, coy. Lantas beberapa saat kemudian Matthew akhirnya tiba di kelasnya dan doi rada telat nih cuy. Di sana seorang temannya yang bernama Mady mengajak Matthew untuk ikut kompetisi band dari kampusnya. Lantas tiba-tiba Mady yang menggemaskan ini menghampirinya dan juga memancing buat minta dibawa ke Oyo. Namun sayangnya itu ternyata hanyalah khayalannya saja cuy. Sepulang kuliah, Matthew beserta dengan teman-temannya lalu mengunjungi sebuah bar dan menonton band-band di sana. Secara nggak sengaja, Matthew pun berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Helen. Di sana terlihat Helen sangat menyukai Matthew sejak awal tatapan pertama. Akan tetapi, Matthew sama sekali nggak mempedulikannya cuy dan bahkan terlihat sangat cuek. Setibanya di kosan, ibunda Matthew yang berada di kampung menelponnya. Dia mengatakan agar enggak keluyuran malam-malam karena ibunya itu sangat mengkhawatirkannya. Pasalnya saat itu pihak kepolisian sedang gencar-gencarnya melakukan operasi pemberantasan narkoboy. Sehingga siapapun yang keluar di atas jam 10 malam akan ditangkap maupun dijedor oleh Petrus. Ya, hal ini akan dilakukan tanpa melalui persidangan, coy. Setelah selesai teleponan dengan sang ibu, Matthew enggak sengaja mendengar percakapan yang ada di luar kosan. Ternyata yang mengobrol di luar ialah Drake yang sedang berpamitan dengan Pinay untuk berangkat kerja. Nah, si Drake ini ternyata merupakan seorang intel coy. Dimana saat ini ia sedang menyamar menjadi pengawal oleh salah satu bandar narkoboy. Pria itu pun mencari informasi dan juga data-data serta bukti yang kuat untuk menangkap bandar tersebut. Kemudian di esok harinya, terlihat Pinay datang ke warung untuk memperkenalkan diri sebagai tetangga baru. Ia pun menanyakan toko elektronik terdekat, dikarenakan charger laptopnya itu yang sudah rusak. Kebetulan Matthew yang saat itu berada di sana menawarkan bantuan untuk meminjamkan casan laptopnya, karena saat ini belum dibutuhkan. Setelah Matthew meminjamkan chargernya itu kepada Pinay, mereka pun lantas berkenalan, di mana terlihat Matthew yang nampak begitu naksir dengan tetangga barunya itu. Lantas pada suatu malam ketika Matthew baru saja pulang kuliah, ia nggak sengaja melihat Pinay sedang melakukan live streaming di salah satu aplikasi coy. Melalui sebuah lubang kecil yang ada di lantai atas kosannya, Matthew pun menyaksikan dengan begitu serius. Bahkan ketika Pinay dan juga Drake sedang melaksanakan perpusarangan duniawi, Matthew juga melihat kejadian itu. Hingga akhirnya pada suatu hari Pinay ternyata sadar jika Matthew sedang melihat dirinya. Namun anehnya bukannya marah, Pinay justru senang dan juga semakin bersemangat. Semenjak kejadian itulah persahabatan mereka pun semakin akrab. Pinay juga mewanti-wanti Matthew agar langsung pulang ketika sudah selesai kuliah. Hal ini dikarenakan sudah banyak banget warga yang sudah login ke alam lain. Ya, hal ini diakibatkan aksi Petrus yang semakin gencar dilaksanakan. Hal itu pun dilakukan pemerintah demi menekan angka kriminal dan juga menekan peredaran barang enggak bermanfaat itu, coy.
Keesokan harinya, Matthew yang sedang bersantai di bar, ia pun kembali didatangi oleh Helen. Tanpa banyak ngoceh, Helen pun langsung memberikan nomor teleponnya, serta dengan terang-terangan menyatakan ketertarikannya pada Matthew. Mereka juga menghabiskan waktu dengan ngoceh bareng dan juga berselfie bersama, coy. Singkat ceritanya, sepulang Matthew dari bar, ternyata hujan sangat deras. Matthew yang menyadari kalau Pinay lagi sendirian, langsung mendatanginya secara diam-diam. Pinay sebenarnya tahu nih cuy, kalau yang masuk ke kontrakannya itu adalah Matthew. Dia berpura-pura tidur aja, supaya Matthew enggak grogi. Matthew pun langsung masuk dengan santuy dan juga kemudian juga langsung ngebor apam basah milik Pinay yang masih saja berpura-pura tidur. Nampaknya Pinay juga diam-diam suka nih ke Matthew cuy. Namun sayangnya belum selesai aksinya itu. Dia harus berhenti lantaran Pinay yang pindah posisi. Matthew pun panik dan juga ia bergegas untuk keluar. Namun Pinay yang sejak tadi hanya berpura-pura tidur langsung menahan Matthew untuk tetap berada dirinya di sini. Matthew yang ketakutan karena ketahuan pun segera minta maaf kepada Pinay atas segala perbuatannya tadi. Namun di sana Pinay nggak keberatan atas pekerjaan Matthew tersebut dan malahan justru dia mulai bersedia open house kapanpun yang Matthew mau. Ya hal itu selama Drake nggak ada di kontrakannya cuy. Lantas tiba-tiba Drake justru pulang. Matthew pun langsung sembunyi di kolong kasur. Ia kemudian menyaksikan sang pujaan hatinya itu yang dibor apam basahnya oleh Drake dengan begitu syahdu. Lantas ketika beres dan juga Drake sudah tertidur, Matthew pun akhirnya bisa keluar kontrakan dengan selamat. Keesokan harinya, sepulang kuliah, secara tiba-tiba Helen justru sudah berada di kontrakannya Matthew dengan setelan yang sangat uhuy. Helen langsung mengajaknya untuk berpush rank. Pada awalnya, Matthew sempat ingin menolak, namun mengingat semalam usahanya itu belum 100% berhasil, Matthew pun akhirnya khilaf dan juga mereka pun akhirnya berpush rank dengan begitu mantap jiwa dan juga syahdu. Siang harinya, Pinay yang tahu kalau ada seseorang di kontrakannya Matthew, ia pun meledeknya. Namun Matthew menjawab jika itu hanya temannya yang cuma numpang singgah sebentar. Pinay sambil tersenyum mengatakan kalau dia tahu mereka itu baru saja kelar berpush rank. Dia hafal banget suara gebrakan kasur. Matthew yang merasa sangat malu akhirnya pergi menuju ke kamarnya. Karena juga masih ada Helen di sana cuy. Sesaat kemudian Matthew yang berada di kamarnya diteleponi oleh Pinay. Pinay pun kembali membahas urusannya tadi. Saat itu Pinay menantang kalau benar enggak ada orang di kontrakannya, Pinay memintanya untuk turun ke bawah. Dan ia akan mempersilahkan Matthew melubangi apam coklat basah miliknya. Matthew bukannya takut ketahuan Helen, ia justru takut kalau Drake tiba-tiba saja datang. Dan kalau ketahuan, Matthew auto login ke dunia isekai. Pasalnya ia pun sudah mengetahui kalau sebentar lagi sudah waktunya Drake akan pulang. Matthew pun bernegosiasi dan juga menawarkan hal yang lebih menantang dengan meminta Pinay menyeruput pohon berbulu melalui lubang yang ada di kamarnya. Pinay akhirnya setuju dengan tawaran tersebut dan langsung mengambil kursi yang ada di sana. Di sisi lain, Matthew pun langsung bergerak ke arah gudang yang mengarah ke kamar Pinay. Nah, pas lagi diseruput, tiba-tiba saja Drake datang. Di saat itulah, Pinay pun kaget dan juga terjatuh. Pinay pun jadi ngelantur dan juga menyebutkan nama seseorang setelahnya. Drake saat itu mengira kalau Pinay punya simpanan lain. Ia pun langsung keluar dan juga mencari seseorang yang bernama BJ. Namun di sana nggak satu pun orang yang mengetahui nama tersebut. Akhirnya Drake pun bisa tenang ketika Pinay keluar dan juga mengklarifikasi kalau sebenarnya yang dia sebutkan tadi adalah DJ. Dia mengaku tadi baru saja mendengarkan lagu DJ, sehingga terucaplah kata tersebut. Pinay juga menjelaskan kalau tadi ia terjatuh ketika memasang bola lampu di atas kasurnya. Mendengar hal itu, Drake pun langsung percaya dan ia lantas meminta maaf kepada si Pinay dan juga tetangga-tetangganya cuy. Malam harinya, Matthew dan juga teman-temannya bersiap untuk manggung di sebuah bar. Namun saat itu juga mereka mendapatkan sebuah informasi kalau salah satu personil mereka dijedor oleh pihak kepolisian dan langsung login ke dunia isekai di tempat. Ya hal itu karena dituduh menggunakan narkoboy.
Hal itu pun membuat mereka terkejut. Mereka akhirnya mengurungkan diri untuk mengikuti kompetisi band di kampusnya. Di sisi lain, Drake yang baru saja datang ke tempat bosnya langsung dihidangkan oleh dua orang pria. Pria itu pun mengatakan kalau Drake sudah ditunggu oleh bosnya. Namun tiba-tiba saja Drake di sini langsung dibuat enggak berdaya karena bosnya itu mengetahui kalau Drake merupakan seorang intel. Lantas, pada keesokan harinya, Pinay cerita kepada Matthew kalau Drake enggak pulang semalam. Mengetahui hal itu, Matthew pun langsung memanfaatkannya dan juga mengajak Pinay untuk ngadu mekanik di toilet umum. Di waktu yang sama, Helen ternyata juga mendatangi kontrakan Matthew. Dia pun mencarinya namun enggak menemukannya, coy. Sampai pada akhirnya dia pun melihat Matthew dan juga Pinay yang lagi bikin donat. Helen pun berteriak dan keseruan itu pun akhirnya berakhir. Setelah kejadian itu, Pinay kembali menghubungi Matthew. Dia menanyakan tentang Helen, dan Matthew menjawab kalau dia nggak mempedulikannya. Pinay lantas membicarakan Drake yang belum juga pulang. Pinay mengkhawatirkannya, karena ponselnya juga nggak bisa dihubungi nih coy. Untuk menenangkan Pinay, Matthew pun berinisiatif untuk datang dan juga menemaninya. Namun di sini Pinay menolak karena tak ingin membuat kekacauan lagi. Matthew pun kembali menenangkannya dan berkata bahwa ia rela melakukan apapun demi si Pinay. Lantas pada malam harinya, Matthew tiba-tiba datang, padahal Pinay sudah menolaknya. Namun di sini Matthew nggak peduli karena urusannya tadi pagi belum selesai. Pada akhirnya mereka pun kembali melaksanakan perpusrengan duniawi yang begitu syahdu dan juga meronta-ronta. Lantas, ketika mereka sedang sibuk menanam sawit, di satu sisi ternyata Drake berhasil kabur dan juga dengan sangat susah payah ia pun pulang ke rumahnya dengan keadaan yang terluka cukup parah. Akan tetapi, sesampainya di kontrakannya itu, ia memanggil nama Pinay berkali-kali, namun tak ada jawaban. Drake lantas masuk ke kamar dan ia pun dikejutkan dengan Pinay yang lagi bikin donat basah dengan Matthew. Kemudian Drake yang sangat emosi secara ugal-ugalan menjedor seluruh arah di kosan sehingga membuatnya hancur berantakan. Nah, itu dia tadi pembahasan film Scorpio Night 3. Gimana? Masih berani ngintip lobang semut di tembok kosan? Saran gua sih cuy, mending jangan. Mending lobangnya itu lo tambal pakai semen ataupun tutup pakai poster anime aja deh. Demi keselamatan dunia akhirat. Pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah kepo itu ada harganya cuy. Kalau lu kepo urusan diskon belanjaan, ya paling dompet lu yang nangis. Tapi kalau keponya kayak karakter di film ini, ya nyawa yang nangis. Serem cuy. Gua pamit dulu. Mau ngecek tembok kamar gua sendiri. Siapa tahu ada kamera tersembunyi ataupun mata yang lagi kedap-kedip. Kalau lu suka sama pembahasan film yang agak nyerempet tapi bermakna ini, jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Kasih tahu gua juga di kolom komentar film apa lagi yang mau kita ngoceh bareng coy. Stay safe dan jangan lupa nafas hari ini. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Gua Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.